Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi di YouTube channel Gilang Marianto. Jadi di video kali ini kita akan belajar pendidikan budaya Melayu Riau. Kita akan bahas kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjelaskan pembagian ruang kehidupan kearifan berladang dalam budaya Melayu, agar peserta didik diharapkan dapat bertanggung jawab dan memahami kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam. A. Pembagian ruang lingkup. Pembagian ruang hutan tanah dalam alam Melayu dikelompokkan menjadi 4 bagian. 1. Tanah perkampungan. Tanah ini diperuntukkan sebagai tempat pemukiman dan pemakaman yang meliputi tanah pekarangan, teratak, dusun, tanah koto, tanah perkebunan, padang, pengembalaan, dan tanah kandang. 2. Rimba. Secara umum diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu rimba larang merupakan rimba yang dilindungi secara adat sebagai tempat simpanan air, flora dan fauna, dan hasil hutan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat adat. 2. Rimba cadangan merupakan rimba yang diperbolehkan dibuka untuk tanah perladangan dan perkebunan. 3. Rimba kepungan sialang merupakan rimba tempat tumbuh pohon sialang yang diperuntukkan untuk lebah bersarang mengumpulkan sari bunga dalam proses pembentukan madu. Jadi secara umum rimba itu dibagi menjadi 3, yaitu rimba larangan, rimba cadangan, dan rimba kepungan sialang. Kita masuk yang ketiga, tanah perladangan, berfungsi sebagai tempat berladang padi dan berkebun, serta berbagai tanaman semusim seperti jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Kawasan ini dibuka dari rimba cadangan dan tidak diperbolehkan dibuka dari rimba larangan ataupun rimba kepungan sialang. Maksud dari tanah ini adalah hanya boleh ditanami oleh sayur-sayuran saja, tidak boleh yang lain. Contohnya seperti sebagai tempat flora dan fauna hidup. Selanjutnya 4. Kawasan perairan. Apa itu kawasan perairan? Laut, sungai, bencah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Sungai selain sebagai jalur transportasi antara kampung dan mengangkut hasil pertanian, danau menghasilkan ikan selain sungai, sedangkan bencah adalah lahan cadangan pertanian. Maksudnya adalah bukan sungai saja yang menghasilkan ikan, tapi danau juga menghasilkan ikan. Begitu maksudnya. Lanjut yang B, berladang. Masyarakat Melayu membuat ladang dengan cara berpindah-pindah karena dengan begitu dapat memberi jeda pada tanah untuk kembali subur. Jadi masyarakat Melayu Riau berpindah ladang atau berpindah tempat dengan mencari lahan baru untuk menanami sayur-sayuran ataupun buah-buahan dengan cara berpindah agar tanah yang awalnya mereka tempati untuk menanam kembali subur. Pada lahan perladangan tidak pernah ditanami pepohonan karena akan mempersempit lahan untuk menanami tanaman inti seperti padi, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Dalam membuka ladang dilakukan dengan cara gotong royong dan dilakukan secara bergiliran seperti arisan yang masing-masing anggota mendapat jatah kerja. Kegiatan ini disebut juga dengan perharian atau kata lain batobo dalam bahasa Melayu. Selanjutnya ada dalam membuka ladang di berbagai tempat dalam kawasan Melayu Riau untuk pertama kali adalah sebagai berikut. 1. Merintis kegiatan membuka atau membuat jalan dari pinggir kampung ke lahan atau membuat batas kasar ladang yang hendak digarap.
Kedua, merembas, menebas semak sekali pancung pada bagian atasnya tidak dari pangkal semak. Ketiga, menebang. Menebang pohon-pohon kecil ditebang secara gantung sebab akan ditumbangkan oleh pohon-pohon besar yang ditebang kemudian. Yang keempat, ada menutup, yaitu cabang maupun ranting yang ditumbang di pohon-pohon kemudian dikumpulkan di tengah lahan. Yang kelima, ada melandang. Melandang suatu pekerjaan membersihkan daun, memotong dahan dan ranting maupun sisa kayu yang berserakan di tepi lahan yang dekat dengan hutan sekeliling ladang untuk kemudian dikumpulkan ke tengah hutan. Yang keenam, memarit, yakni membatasi lahan ladang dengan menebas bagian batas selebar sehasta. Jadi dalam membuka ladang memiliki 6 syarat, yaitu merintis, merembas, menebang, memutuh, melandang, dan juga memarit. Selanjutnya yang ketujuh, membakar. Membakar dengan memperhatikan arah angin. Yang kedelapan, ada memarun, yakni mengumpulkan sisa kayu dari pembakaran untuk kemudian dibakar kembali. Yang kesembilan, menugal atau membenih adalah kegiatan menanam tanaman. C. Batas pemanfaatan alam. Orang Melayu memanfaatkan hasil alam dengan batas-batas sebagai berikut. Tebasnya tidak menghabiskan. Tebangnya tidak memusnahkan. Bakarnya tidak membinasakan. Kayu ditebang diganti kayu. Rimba ditebang diganti rimba. Makna dari peribahasa tersebut adalah memanfaatkan alam harus mempertimbangkan kelestariannya. Jadi kita harus memanfaatkan alam dengan kelestarian yang indah. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan iman, yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis atau Islam secara keseluruhan, dan pemanfaatan hasil alam tersebut sangat ditentukan para pemangkum adat. Kesimpulan dari video atau materi tersebut adalah pembagian ruang dalam alam Melayu ada 5 bagian, yakni tanah kampung, tanah dusun, tanah peladangan, wilayah pencadangan, dan rimba yang terdiri dari rimba keping sialang, hutan larangan, dan rimba simpanan. Kegiatan yang dilakukan pertama kali saat membuka ladang yakni merintis, merembas, menebang, menutuh, memadang, memarit, dan membakar. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan iman. Mengambil hasil-hasil dari alam dalam batas kemampuan belantara itu bertahan. Ada hukum yang menjamin khususnya pada pemanfaatan hutan simpanan. Saya ada pantun buat teman-teman di rumah. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa teman diajak. Manusia hidup di dunia harus cari ilmu yang banyak. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkena. Jika kamu ingin berwawasan, maka rajinlah membaca. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.